Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Boa Langkar Vlog. Hai guys, bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya pada sehat ya. Nah guys, kali ini saya ingin membahas mengenai portofolio ya, terkait dengan bagaimana apply atau registrasi di King Monggut University of Technology Thonburi. Nah, saya ingin menghadirkan langsung narasumber kita nih yang membahas portofolio. Di sini kita akan membahas tentang bagian-bagian di dalam portofolio dan apa aja hal yang penting yang mesti ditulis atau ditampilkan di dalam portofolio. Nah, pokoknya jangan dilewatkan begitu saja nih, kayaknya ini penting nih ya, terutama teman-teman atau adik-adik yang memang tertarik untuk apply di KMUTP ya, di King Monggut University of Technology Thonburi. Oke, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang dulu pernah juga mengisi vlog kita di sini. Nah, waktu itu kan saya sudah pernah share vlog part 1 dan part 2 bersama Dani. Nah, itu bisa dilihat ya nanti di vlog itu. Nah, ini adalah kelanjutannya, khusus membahas masalah portofolio. Nah, gimana kan Dani waktu itu pas mau daftar di kelas 3 ya, aku agak-agak lupa ya, di kelas 3 di semester 2 semester 2 semester 2 kelas ya, 12 daftar menjadi mahasiswa registrasi apply untuk admission. Nah, di situ tuh kan langsung dilampirkan Langsung portofolio harus melampirkan, ternyata. ya. Aku pikir teman-teman daftar dulu gitu secara umum, kemudian nanti ada sesi yang kedua pelampiran portofolio. Ternyata enggak. Jadi dia sekaligus dalam satu sistem, satu tahun waktu. Jadi memang benar ya, harus disiapin sesuai dengan pertanyaan teman-teman, harus disiapin dari sekarang gitu ya, iya. formatnya tuh seperti apa. Oke guys, langsung saja ke Dani. Sebenarnya format secara umumnya itu di portofolio itu ada apa aja bagian-bagiannya? Nah, jadi berbicara masalah portofolio, kita kan juga punya aturan kan dalam kampus itu, dia merilis aturan juga bahwa portofolio itu harus menginclude sebuah bukti lah istilahnya, bahwa pernah ikut aktivitas, project, atau ada pencapaian lah yang dilakukan selama jenjang sebelumnya gitu loh. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, jadi portofolio tersebut akan memiliki 4 outline istilahnya. Jadi pertama itu ada personal history kita, kedua ada educational history, ketiga ada work and activities, dan yang keempat ada seperti kita melampirkan foto-foto tersebut, foto-foto aktivitas tersebut dan sertifikatnya. Jadi sebenarnya simple, tapi yang menjadi makan waktu sebenarnya adalah desainnya tersebut, proses desainnya. itu tadi tuh saya sempat debat tuh guys sama Dani. Dani, ini format apa sudah baku atau kreativitas si calon mahasiswanya? Itu katanya Dani, ini kreativitas karena menunjukkan effort dari si calon mahasiswanya. Bagaimana cara dia menarik hati komite? Begitu, jadi kayak ada gambar-gambar gitu, kemudian ada semut, ada garis-garis, bulat-bulat dan lain sebagainya. Seperti mencari korelasi kita dengan kampus tujuan kita. Jadi kan karena kayak Bang Mo terkenal sama semut, jadi saya coba dan teknologi gitu, jadi akhirnya banyak emot-emot atau gambar-gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan KMUTP. Tapi kata Dani tadi itu ada 4 poin yang mendasar yang harus diinformasikan di dalam portofolio itu. Bisa diulangin lagi apa aja tadi 4 dasarnya jadi, tadi? Kalau bisa diulang ya, pertama itu ada personal history, yang kedua ada educational history, yang ketiga ada activities and work, dan yang keempat ada certificate and picture of activities. Kita satu-satu ya jelasin secara umum ya. Nah, kalau portofolio itu artinya apa sih tadi tuh kalau di dalam bahasa Indonesia? Nah, kalau portofolio itu kita Indonesia kan, itu artinya sebagai kumpulan dari karya-karya kita, pekerjaan kita, organisasi, aktivitas selama di jenjang sebelumnya, sertifikat, kegiatan yang diikuti.
Ya, Hmm. mostly seperti itu. Ya, jadi portofolio itu Portofolio lah definisinya ya. istilahnya. Nah, tadi ada personal history. Nah, Nah, personal history itu di dalamnya ada apa aja? Nah, personal history sederhana sih, hematnya seperti ini. Jadi hanya menginclude biodata kita, nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, email, segala macam. Medsos juga bisa ditampilkan kalau bisa, iya. Atau juga bisa tampilkan hobi di sana, special ability. Kalau punya talent Anda bisa menyanyi, silakan, bisa. Content creator juga bisa. Kalau ada link YouTube juga bisa ditambahkan. Kalau Anda suka menulis, misalnya Anda pernah berkontribusi di salah satu media, ini bisa juga ditampilkan. Linknya ditujukan, linknya diinformasikan. Yes. Ya, jadi Nice. bagaimana cara kita mengengage komite terlihat dari bagaimana cara kita menampilkan informasi dalam portofolio. Nah, selanjutnya juga bisa ditambahkan nih, apa tuh mata pelajaran favorit. Jadi bagaimana mata pelajaran favoritnya mengengage interest kita terhadap apa yang mau kita lama. Misalnya saya teknik lingkungan, kan? Saya engage di sana. Mata pelajaran favorit saya adalah chemistry dan kesehatan lingkungan. Nah, ya, jadi ada korelasi lah, walaupun tidak terlalu relate. Itu pemilihan poin hobi, poin apa tadi itu kita yang buat atau sudah ada format dari sana? Kalau untuk hobi dan mata pelajaran favorit itu ya inisiatif saya sih. Karena saya mau coba tarik gitu apa yang saya pelajari di SMK dengan apa yang saya akan pelajari. Oh, lingkungan. Iya, iya. Oh, jadi mau Dani tonjolkan apa yang sudah pernah Dani dapat di mata pelajaran waktu setara dengan SMA lah ya, high school, dengan tujuan departemen atau jurusan yang ingin dicapai di kampus itu. Gini, hematnya gini, semakin dia relate, semakin besar kayaknya kemungkinan itu acceptable apa yang diinformasikan. Nah, kemudian yang kedua, kita lanjut ke educational history. Nah, ini menarik. Itu apa yang diinformasikan? Nah, educational history ini kalau kita lihat ya, educational history ini akan kayak seperti umum. Jadi kalau dalam kasus saya ya, jadi saya bikin table, saya informasikan jadi saya sekolahnya di mana, apa tuh tingkatnya berapa, nilainya berapa. Oh, nilai perlu dimasukkan. Nilai perlu dimasukkan. Jadi detail dan berapa kumulatif di akhir pendidikan tersebut. Jadi dari SD, SMP, SMK saya tampilin. Tapi dalam kasus saya kemarin karena saya daftarnya, mohon maaf ya, saya ralat, saya daftarnya di semester pertama. Jadi sampai semester 5 aja. Nah, jadi sampai semester 5 dan itu saya tampilkan, saya beri keterangan bahwa saya cuma sampai semester 5 nilai kumulatif segini, saya kalkulasikan. Dan saya tampilin dalam bentuk table, jadi biar jelas, jadi penggambaran nilainya itu kelihatan trennya, increase atau decrease gitu. Nah, kalau jadi nilai kumulatifnya ditampilkan ya, selain juga menginformasikan kuliah sekolahnya di mana. Nah, plus Bu juga karena kita Indonesia dulu pas zaman saya SD SMP itu ada UN. Nah, jadi skor national examination kalau di Inggris kan itu saya tampilin juga. Waktu SD SMP. Kalau pas saya SMP kan sudah dihapus sama pemerintah. Jadi tonjolkan lah ya apa kelebihan kita gitu ya. Nah, kebetulan kan saya di dulu national examination ini beberapa untuk natural science subject itu cukup memuaskan ya, jadi bisa ditonjolkan. Dan mungkin sederhananya itu saja sih, mulai dari table historinya, nilai kumulatif, sama kalau memang ada kelebihan di bidang edukasi, misalnya apa tuh punya hal-hal yang memang membanggakan untuk ditampilkan di portofolio, mungkin bisa ditambahkan juga. Sip. Wow, oke, kita lanjut guys. Yang ketiga, terem. Apa tuh yang ketiga? Activities and work. Ini kompleks. Activities and works. Ini kompleks. Apa ini? Ini contohnya kayak magang-magang begitu ya. Jadi, pengalaman apa sih yang pernah dilakukan? Gitu kan maksudnya. Jadi mostly dia akan gini. Jadi dia akan menginclude seperti apa dulu, magang, internship, project, field trip, atau segala macam itu bisa ditampilkan. Nah, kalau berkaca dalam kasus saya, jadi kayak saya bikin table gitu, ada tanggal, ada academic year-nya, dan saya bikin awards receive-nya itu apa, yang beri award-nya siapa, agensi atau institusinya siapa. Nanti saya beri keterangan, itu yang diberikan ada sertifikat, atau ada keterangan foto, atau
ada note lain gitu loh. Nah, untuk note lain ini misalnya trofi yang didapatkan atau uang gitu loh. Nah, jadi ditampilkan secara jelas, oh apa sih hasil dari aktivitas tersebut, ada sertifikat kah, atau trofi kah, atau uang kah. Kan kita tidak bisa hanya mengelaborasi, oh ada pengalaman saja, tapi kan harus ada bukti gitu loh. Nah, dan ini teman-teman juga bisa diperkuat dengan adanya sertifikat. Jadi match dia. Nah, next, selain yang ada di dalam bangku akademik saja, kita juga bisa tambahkan kegiatan organisasi dengan format yang sama dalam satu tabel. Nah, ini mungkin jadi cukup panjang tabelnya teman-teman, tapi don't worry, bisa ditambahkan as long as itu memang relate dengan departemen yang dikerjakan atau memang mau ditampilkan itu oke. Setelah itu saya tambahkan aktivitas baru juga, bikin table baru, yaitu saya tampilkan juga laboratorium activities, project, dan proyek-proyek yang pernah dikerjakan. Jadi itu dijelaskan nanti tipe nama aktivitasnya apa, tanggal berapa, tipe laboratorium yang digunakan apa, dan hasilnya apa gitu loh. Feedback dari instructionnya gimana gitu loh. Apakah good, nice, excellent, whatever. Oke, nah selebihnya itu bisa disesuaikan dengan masing-masing. Kalau misal ada pengalaman ikut conference atau moon atau seminar itu bisa ditambahkan sendiri sesuai dengan bagaimana cara kita menyesuaikan dengan relate dengan departemen yang mau kita apply di KPDT. Itu aja. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini apa tadi tuh ya? Appendix itu ya, kayak macam certificate and picture of achievement. Jadi sertifikat sama foto-foto pencapaian dan aktivitas. Itu ada hubungannya dengan yang nomor 3 maksudnya? Ini bisa berkorelasi atau baru. Oke. Nah, jadi dalam proses pembuatannya saya itu sebenarnya agak kecolongan karena beberapa hal yang ada di sana itu sudah lama sekali dan fotonya hilang. Nah, jadi saya putuskan tidak. Ya, tapi kita masukkan karena itu relate. Nah, bisa lah membantu. Nah, yang di sini sistemnya saya tampilkan sertifikatnya dulu apa yang diterima. Lalu beri kayak memberi keterangan apa yang di ini, siapa yang menyelenggarakan, kapan gitu loh. Nah, dan setelah itu picture of achievement. Nah, dalam hal ini saya coba se-relate mungkin dengan apa yang saya kerjakan karena di sini penting, sertifikat ini penting karena dia melihat kompetensi dan kapabilitas kita untuk masuk ke departemen yang kita pilih. Nah, dalam kasus saya itu banyak mengikuti kayak aktivitas sertifikat yang memang relate dengan departemen saya. Seperti saya pernah ikut yang dari lembaga badan penjaga obat dan makanan kita, itu tentang food safety. Jadi ini agak berkaitan dengan bagaimana cara waste management segala macam. Nah, dan juga kalau punya apa istilahnya pengalaman dalam bidang pemberdayaan pemuda juga bisa, karena kuliah di sini juga bukan masalah akademis saja, namun bagaimana cara self development juga gitu loh. Kolaborasi segala macam itu juga diperlukan karena memang selama kuliah di sini kita tidak individual, tapi kita akan dicampur dengan orang-orang yang berbeda gitu loh. Tentu latar belakang diri kita di proyek-proyek di KPDT. Artinya relate di sini juga boleh ya, selain daripada akademik, tapi misalnya kayak pelatihan tentang kepemimpinan seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya ya. Gede poinnya. Ya, jadi itu bisa dimasukkan, dilampirkan di sertifikat itu, pelaksanaannya kapan, tanggal berapa, siapa yang menyelenggarakan. Kemudian dimasukkan juga fotonya ya, kalau masih punya fotonya kegiatan itu. Nah, setelah itu kan lebih relate lagi, saya pernah ikut yang, nah kalau bisa, karena saya teknik lingkungan yang mau saya tuju, nah jadi saya pernah dapat sertifikat untuk waste management dari WHO. Nah itu ada kayak seminar, jadi saya coba tampilkan dan itu memang memberi sebuah turning point di sana, ada culmination point di sana. Nah jadi itu memberikan titik tertinggi apa tuh seberapa relate apa yang saya pernah pelajari, apa yang pernah kegiatan yang saya pernah ikuti dengan apa yang akan saya pelajari, dan itu memang relate rupanya. Dan itu berguna rupanya. Gitu. Ya, basic microbiology. Kenapa jadi tahu itu merupakan big point pertimbangan mereka? Kenapa big point? Karena memang waste management. Apa mereka yang ngasih tahu ke Dani setelah dinyatakan Dani diterima,
kemudian mereka menginformasikan, Dani poin ini Dani yang menjadi daya tarik kami, kemudian menjadi big point buat kami. Apakah mereka menginformasikan? Nah, sebenarnya ini awalnya hanya periode desa ya. Namun pas interview itu diungkap. Diungkap, dan setelah saya kuliah di sini kan jadi dekat sama advisor, jadi chit chat. Jadi masalah evaluasi. Ya, ternyata mereka memfollow up gitu ketika sudah diterima dan deket, sudah nyampe di Thailand, mereka ngobrolin itu gitu. Oh, Dani kamu pernah ini ya dulu ya, katanya. Oh, kamu begini ya dulu gini. Oh, jadi langsung Dani langsung remind, oh iya aku dulu pernah melampirkan ini di portofolio. Jadi gitu makanya saya mencoba afirmatif dalam hal ini, menegaskan hal seperti ini karena memang poinnya kuat. Walaupun sebenarnya nilai GPA X atau kumulatif di SMK dulu itu nggak wow banget, tapi hal yang kalian coba ikuti itu akan punya sebuah impact yang besar pada masa studi, itu sangat bagus sekali tentu. Ya, tentu. Jadi itu menjadi, nah satu lagi, saya pernah ikut yang dari UN Environment juga, jadi United Nations for Environment Program, UNEP. Dan saya pernah ikut Gender and Environment, Biodiversity, Climate Change. Itu memberikan kayak seminar, itu bentuknya seminar. Jadi kayak, jadi dosen saya bilang, seminar langsung onsite apa online? Online, jadi online is okay. Karena kan ilmunya dapat gitu loh. Dan selama saya kuliah di sini juga nanti ada kuliah dasar-dasar dulu, kita bahas climate change. Jadi kita sudah dapat ilmunya dulu. Nanti kita bisa diskusi di sana segala macam. Jadi makanya dosen suka sama orang-orang seperti itu. Ternyata penting guys. Jadi kegiatan-kegiatan seminar online itu sebaiknya memang diikuti. Semakin banyak kita mengikuti, itu kan berarti semakin increase juga sumber ilmu kita. Nah, jadi itu ya. Secara garis besar ya 4 poin yang bisa kita jelaskan, apa itu portofolio, kemudian item-itemnya apa saja, kemudian tadi juga udah panjang dan lebar juga dijelasin sama Dani, apa-apa yang menjadi poin besar yang harus kita perhatikan ya. Nah guys, jelas ya? Karena memang banyak pertanyaan kan ini, karena memang blur bagi kita international student atau foreigner yang apply, itu kita tidak dapat insight masalah portofolio hanya baru-baru ini, karena saya lihat trend increasing yang daftar itu juga banyak, jadi ada sebuah pressure. Dan ini walaupun formatnya mungkin 2 tahun atau 3 tahun kemudian berubah, tapi pada prinsipnya sama, fundamentalnya sama. Ya, fundamentalnya sama. Ya, walaupun nanti ada misalnya hanya poin yang dicari adalah apa tadi itu 3 dan 4 aja ya, karena personal history sama itu sudah ada di CV. Sudah masuk di CV. Ya. Jadi apa namanya, nggak masalah kita tahu ya 4 poin ini. Jadi teman-teman sudah tahu ya dari Dani. Karena kan portofolio udah tabel-tabel aja nomor, misalnya ada tabel kolom kedua misalnya uraian, tabel kolom ketiga tahun, kolom keempatnya keterangan, misalnya keterangan tempat dan lain sebagainya, tanggal, itu terlalu general. Ternyata setelah saya melihat punya Dani, wow, Dani berwarna-warni punya dia, terus saya tanya, dan ini warna-warni dan lain sebagainya ini format bako atau gimana? Ternyata itu effort sendiri untuk ngambil hatinya advisor. Dan memang tangga feedback dari advisornya bagus, jadi tertarik gitu loh. Anak ini ada effort gitu loh. Menarik. Oke guys, itu aja ya. Cukup ya. Vlog kita kali ini mudah-mudahan senang dan sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya, mudah-mudahan juga bermanfaat ya. Jadi kalau ada teman-teman mau nanya kayak mana nih? Instagramnya Permita. Instagram bukan? Oh, Instagramnya Simpul Community ya. Dicek aja, teman-teman pasti akan berhubungan dengan saya. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. See you later, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan suka. Bye.